Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Berlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang criminal justice system, di mana criminal justice system ini tidak asing lagi bagi pekerja hukum atau pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia. Namun sebelum kita membahas terkait dengan topik criminal justice system ini, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, klik, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, apa yang dimaksud dengan criminal justice system ini? Criminal justice system ini adalah sistem peradilan pidana yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemidanaan itu sendiri, mulai dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan pemidanaan dan pemasyarakatan. Namun dari sisi lain juga ada yang sering kita sebut dengan selain dari criminal justice system tadi, sering juga kita sebut dengan criminal justice process. Nah, criminal justice process ini adalah proses tata cara pelaksanaan penegakan hukum pidana itu berkaitan antara institusi ke institusi, mungkin dari institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, dan pemasyarakatan, di mana beberapa institusi ini saling berkaitan, mempunyai korelasi untuk pelaksanaan dan tata cara pelaksanaan pemidanaan itu sendiri. Nah, kemudian kita melihat yang namanya penyelidikan. Penyelidikan ini adalah awal untuk melaksanakan penyidikan dan pemidanaan dan penuntutan di pengadilan, di mana berdasarkan pengaduan penyidik melakukan penyelidikan dengan tujuan agar melihat peristiwa ini apakah bisa dituntut pidana atau ada peristiwa pidananya guna untuk penuntutan di pengadilan atau tidak. Nah, kemudian kita masih berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUHP yang menyatakan penyelidikan adalah rangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti dan saksi, mengolah TKP untuk melihat agar terangnya peristiwa pidana guna menentukan atau mencari siapa pelaku tindak pidana tersebut. Nah, ini penyidikan ini biasanya dilakukan oleh institusi kepolisian. Nah, institusi kepolisian khususnya bagian penyidikan itu baik dari Reskrimum, Reskrimsus, Tepiter, dan tindak pidana khusus, kemudian juga tindak pidana lain-lain, termasuk juga PPA, kemudian Harda, itu semuanya berawal dari kepolisian. Nah, terus kejaksaan apakah mempunyai fungsi yang sama dengan kepolisian? Fungsinya sama, cuma pelaksanaan yang dilaksanakan oleh kepolisian lebih detail dan lebih awal, lebih jauh. Sementara kejaksaan ini adalah berfungsi penuntutan, sementara pihak kepolisian ini menentukan apakah ini pidana atau tidak. Nah, perkara apa saja yang bisa dilakukan penyidikannya langsung oleh kejaksaan. Nah, ini pada umumnya yang langsung dilakukan oleh kejaksaan penyidikannya melalui Kansi Itel, kemudian Gaspidum, itu adalah peristiwa korupsi. Nah, tindak pidana korupsi ini di mana jaksa bisa melakukan penyidikan langsung tanpa diawali oleh kepolisian, dan juga boleh pihak kepolisian. Artinya bukan sekedar kejaksaan saja, polisi juga bisa, kemudian jaksa juga bisa. Nah, perbedaannya semua yang dilakukan oleh polisi belum tentu bisa dilakukan kejaksaan. Nah, sementara penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan bisa dilakukan oleh kepolisian. Nah, sementara penuntutan itu khusus dilakukan oleh kejaksaan. Kemudian
Ini kalau kita bicara kejaksaan, yaitu di sini criminal justice system yang kedua, artinya institusi yang mengolah, yang mempunyai korelasi langsung kepada pihak kepolisian, yaitu kejaksaan untuk pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Nah, kemudian apa tugas pokoknya kejaksaan ini dalam criminal justice system? Tugas pokoknya melakukan penuntutan. Nah, kemudian polisi dari hasil penyidikan ditingkatkan ke hasil penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan, kemudian dikoordinasikan kepada kejaksaan melalui SPDP, artinya melalui pemberitahuan dimulainya suatu tindak pidana. Kemudian kejaksaan menunjuk untuk jaksa pengawas dalam hal penyidikan ini. Jadi polisi selalu berkoordinasi dengan kejaksaan terkait tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan. Tapi kalau penyelidikan belum ada SPDP, belum ada pemberitahuan kepada kejaksaan karena belum tahu apakah ada peristiwa pidana di dalam aduan ini atau tidak, apakah bisa dilakukan penuntutan terhadap peristiwa ini atau tidak. Nah, kalau dia sudah naik ke tingkat sidik, artinya ke penyidikan, otomatis ini sudah ada peristiwa pidana. Penyidikan ini gunanya mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi agar terang suatu tindak pidana, kemudian mencari siapakah pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian setelah dapat pelaku tindak pidana, sudah melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan, itu semuanya tergantung daripada penyidik karena hak prerogatif penyidikan dengan kata kunci percaya. Jadi ketika penyidik ini percaya kepada tersangka ini agar tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan kooperatif, siap hadir kapanpun dimanapun, dan penyidik bisa menemukan kapanpun dimanapun pelaku tindak pidana ini, maka tidak dilakukan penahanan. Tapi kalau penyidik merasa ragu, maka dia melakukan penahanan. Nah, dalam hal penahanan ini, sebelum melakukan penahanan ini atau sesudah melakukan penahanan ini, polisi berkoordinasi kepada kejaksaan melalui SPDP. Kemudian jaksa memberi jaksa penunjuk, jaksa pengawas, artinya kejaksaan menunjuk jaksa pengawas untuk berkoordinasi dengan penyidik terkait persiapan penuntutan atau prah penuntutan terkait peristiwa pidana tersebut. Nah, kemudian setelah berada di tingkat kedua dari polisi ke institusi kejaksaan penuntutan, maka criminal justice system ini, tata cara pelaksanaan sistem pemidanaan ini, yaitu SPP, biasa disingkat SPP, sistem pelaksanaan pidana, itu jaksa setelah lengkap bahannya, kemudian melakukan penelitian, berkoordinasi dengan penyidik, dinyatakan bahwa berkas penyidikan ini sudah lengkap dan bisa dilakukan penuntutan, maka polisi jaksa peneliti tadi memberikan surat P21 ya, dengan kode P21. Tapi ketika berkasnya belum lengkap, maka dia akan memberikan P19 disertai dengan petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi. Contoh, ada beberapa pertanyaan yang belum ditanyakan oleh pihak kepolisian. Misalnya, si kepolisian ini luput dari pertanyaan di manakah awal perencanaan tindak pidana ini. Misalnya suatu tindak pidana berencana, misalnya pembunuhan berencana. Nah, kepolisian lupa atau hilap atau belum menanyakan kepada tersangka di manakah awal perencanaan ini, maka jaksa memberikan petunjuk agar penyidik melakukan BAP lanjutan dengan pertanyaan yang sudah diajukan oleh jaksa. Nah, ketika ini sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, maka jaksa mengeluarkan surat yang lazim atau tidak asing lagi didengar oleh kita, yaitu P21. P21 ini kode pemulir dari kejaksaan untuk menyatakan bahwa berkas penyidikan dari kepolisian lengkap. Nah, kemudian setelah P21 disampaikan kepada kepolisian atau pihak penyidikan menyampaikan kepada tersangka melalui penasihat hukumnya atau langsung bagi yang tidak mempunyai penasihat hukum, bahwa berkas saudara
tersangka sudah lengkap, maka ditentukan hari dan tanggalnya kita akan melakukan tahap 2 atau P21 ya. Kalau biasanya di polisian disebutkan dengan pelimpahan tahap 2. Nah, kemudian dengan pelimpahan tahap 2 ini bukti semua berkas termasuk tersangka diserahkan kepada kejaksaan. Setelah diterima oleh kejaksaan, maka jaksa mengambil alih semua perkara tersebut dan melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan, itu tergantung dari pertimbangan kejaksaan. Nah, kemudian pihak penyidik habislah tugas dan tanggung jawabnya. Hanya saja kalau dia nanti ada salah satu anggota polisi yang menjadi saksi, mungkin saksi penangkapan dan lain sebagainya, itu nanti dia bertanggung jawab di persidangan. Namun secara criminal justice system, polisi lepas atau selesai tanggung jawabnya terhadap sebuah perkara dan barang bukti, saksi dan tersangka sudah diserahkan semuanya kepada pihak kejaksaan. Nah, kemudian setelah P21 ini dalam waktu 14 hari ke depan, jaksa sudah bisa membuat resume, kemudian mengambil kesimpulan, kemudian melimpahkan perkara ini ke pengadilan untuk dengan dilakukan penuntutan disertai dengan permohonan agar diproses dan dalam persidangan guna melakukan penuntutan. Nah, setelah dilimpahkan dalam waktu 14 hari, sesegera mungkin panitera pengadilan negeri membuat jadwal sidang, kemudian menentukan hari dan tanggal sidang. Ya, tentunya terlebih dahulu dari institusi kehakiman, salah satu institusi ketiga dalam criminal justice system ini, yaitu kehakiman, untuk pelaksanaan pemidanaan, menyiapkan hakim-hakimnya, kemudian menunjuk panitera penggantinya. Ini dilakukan oleh biasanya oleh pidum pidana umum ya di pengadilan tersebut, oleh panitera, mungkin di ketua pengadilan menunjuk hakim-hakim dan perangkat persidangan, kemudian menentukan hari sidang. Setelah ditentukan hari sidang, panitera bersama dengan panitera pengganti beserta jurusita memberikan panggilan, memberitahu kepada kejaksaan dan pengacara yang bersangkutan atau kepada yang bersangkutan. Kemudian di institusi ketiga criminal justice system ini, yaitu pengadilan negeri dalam hal ini, yang paling banyak kegiatan tidak kalahnya seperti di kepolisian, di mana pertama di pengadilan sidang mendengar dakwaan dari kejaksaan. Kemudian pada sidang pertama jaksa memberikan dakwaannya kepada terdakwa dan terdakwa dihadirkan di persidangan, didampingi pengacara atau tidak didampingi pengacara. Nah, kemudian setelah sidang pembacaan dakwaan, kemudian kalau dia pakai pengacara atau tidak pakai pengacara, diberi kesempatan apakah ada eksepsi atau tanggapan dari terdakwa. Nah, biasanya kalau bagi pengacara ada yang menggunakan kesempatan untuk melakukan eksepsi, walaupun si pengacara ini tahu bahwa eksepsinya akan ditolak, minimal dia memberi gambaran kepada hakim untuk mengimbangi dakwaan jaksa. Maka dalam perkara tersebut versi pengacara apa yang terjadi sebenarnya, walaupun 90% 80% eksepsi itu ditolak, kecuali terkait dengan eksepsi absolut suatu pengadilan dan lain sebagainya. Intinya itu terkait administrasi, kelengkapan susunan dakwaan. Namun itu jarang sekali dikabulkan oleh majelis hakim. Namun setidaknya ada kekuatan penyeimbang antara tuntutan jaksa dengan eksepsinya penasihat hukum. Kemudian setelah eksepsi penasihat hukum, jaksa memberikan tanggapan. Setelah jaksa memberi tanggapan, kemudian hakim mengambil yang namanya keputusan selah. Kemudian setelah keputusan selah, apapun itu, kalau dia dinyatakan diterima eksepsinya, bisa saja terdakwa bebas atau nanti gugur tuntutannya, atau mungkin dakwaannya dibuat ulang oleh kejaksaan.
tergantung dengan eksepsi dan apa bunyi keputusan pengadilan dalam keputusan selah tersebut. Nah, kemudian misalnya ditolak, maka kita berlanjut dalam pemeriksaan saksi. Kemudian setelah pemeriksaan saksi, bukti, kemudian pemeriksaan terdakwa itu sendiri, kemudian dari saksi yang meringankan, kemudian barulah diberikan jaksa untuk melakukan penuntutan. Ketika jaksa melakukan tuntutan, setelah melakukan tuntutan berapa tahun misalnya tuntutan terhadap terdakwa dengan alasan bla bla telah terbukti dan lain sebagainya, maka penasehat hukum kembali memberikan pledoi. Nah, disinilah fungsi telaknya penasehat hukum, memberikan pledoi sesuai dengan pengacaranya masing-masing, sesuai dengan fakta persidangan dan lain sebagainya, berdasarkan pengalaman masing-masing pengacara. Maka setelah pembacaan pledoi, kemudian tanggapan dari jaksa, barulah keputusan hakim. Nah, setelah keputusan ini, apakah putusan hakim ini menurut terdakwa atau menurut penasihat hukum terdakwa sudah sesuai dengan apa yang telah dilakukan, pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak? Apabila merasa tidak sesuai atau berat, maka penasihat hukum bisa melakukan banding. Atau begitu juga sebaliknya, ketika jaksa merasa keputusan ini terlalu ringan, misalnya dituntut 3 tahun diputuskan 6 bulan, maka jaksa berhak juga mengajukan banding, terkecuali dalam keputusan bebas. Dalam keputusan bebas ini jaksa tidak mempunyai hak untuk banding. Namun pada akhir-akhir ini, karena adanya perkembangan hukum, namun menurut saya bertentangan dengan pendapat Mahkamah Agung tersebut. Ketika putusan bebas, maka jaksa bisa melakukan kasasi ketika memang ada hal-hal kekeliruan hakim yang mendasar. Tapi itu sebenarnya kekeliruan hakim yang mendasar. Namun bagi saya hal itu tidaklah layak dan patut, melanggar asas umum dan asas-asas hukum kita, di mana tidak memiliki kepastian hukum. Orang sudah ditentukan bebas lalu terus dikasasikan, dan mungkin juga tidak menutup kemungkinan juga dihukum. Nah, ini menjadi tidak mempunyai kepastian hukum. Namun kita tetap menghargai segala upaya hukum yang dilakukan, baik itu kejaksaan, baik itu kita sendiri dari penasihat hukum ataupun dari pihak lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kemudian setelah dia bebas kemudian dilakukan kasasi, baik itu dia lepas ataupun dia dipidana, makanya prosesnya tidak sampai di sana. Apabila dia dipidana, maka kesempatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama penasihat hukumnya melakukan PK apabila ditemukan bukti-bukti baru bahwa mereka ini, terdakwa ini, tidak bersalah. Nah, kemudian kita terlepas dari perdebatan salah dan tidak salah dari tuntutan lepas tadi, itu jarang sekali terjadi. Namun tetap kita bahas dalam kesempatan criminal justice system ini. Kemudian setelah diputuskan seseorang terpidana kemudian ataupun dibebaskan, pelaksanaan tersebut apakah dilaksanakan di pengadilan tersebut, di tempat institusi ketiga criminal justice system ini? Ini pertanyaan yang menarik yang mungkin banyak dipertanyakan. Nah, ini tidak dilaksanakan oleh hakim. Pembebasan ini tetap eksekusinya dilaksanakan oleh kejaksaan atau jaksa penuntut umum. Ketika dia diputuskan bebas sesuai dengan keputusan hakim, maka jaksa tetap melaksanakan keputusan tersebut untuk dibebaskan. Nah, ketika juga misalnya keputusan hakim menyatakan terdakwa ini dipidana dengan pidana kurungan atau pidana denda, maka pelaksanaan tersebut eksekusinya tetap dilakukan oleh kejaksaan. Jadi eksekusi pemidanaan dalam proses criminal justice system tetap kembali kepada kejaksaan. Nah, kemudian setelah dieksekusi oleh kejaksaan untuk dilakukan pemidanaan dengan pidana kurungan dalam waktu tertentu, maka jaksa berkoordinasi kepada lembaga pemasyarakatan yang masih di bawah naungan Menteri Kehakiman, yaitu lembaga pemasyarakatan. Nah, disinilah akhir dari criminal justice system. Jadi di masyarakat setelah diputuskan, kemudian dikasih vonis, kemudian
status terdakwa berubah menjadi terpidana. Nah, terpidana ini telah menjalankan hukumannya selama waktu yang telah ditentukan oleh majelis hakim di lembaga pemasyarakatan. Nah, di lembaga pemasyarakatan ini terpidana menjalankan pidananya dibina, baik itu dari segi olahraga, segi mental, segi agama, kemudian teknik-teknik mungkin untuk di tengah bermasyarakat, misalnya diberi pelatihan-pelatihan usaha dan lain sebagainya, sehingga sampailah masa pemidanaan habis. Setelah masa pemidanaan habis, apakah lembaga pemasyarakatan harus berkoordinasi dengan jaksa untuk membebaskan terpidana? Secara hukum tidak perlu lagi berkoordinasi dengan kejaksaan, namun boleh-boleh saja pihak kejaksaan berkoordinasi dengan kejaksaan terkait apakah ada pidana berikutnya atau tidak. Namun pada umumnya tidak berkoordinasi dengan jaksa ataupun pihak kepolisian. Jadi di lembaga pemasyarakatan berakhirlah yang namanya justice criminal system. Jadi sistem penegakan hukum atau pelaksanaan tata cara pemidanaan terhadap terpidana itu berakhir di lembaga pemasyarakatan. Setelah di dalam lembaga pemasyarakatan dipandang setelah berjalan 3/4 hukumannya dilihat dan dinilai oleh tim Binadik bahwa terpidana ini telah layak untuk dikembalikan kepada masyarakat, maka melalui pembebasan bersyarat, melalui CMB dan lain sebagainya diberi keringanan remisi, kemudian diberikan pembebasan bersyarat. Nah, inilah akhir dari criminal justice system. Jadi mungkin ada sahabat literatur hukum sekalian yang belum memahami, hanya asik mendengar kata-kata criminal justice system, adalah sebenarnya criminal justice system ini adalah sistem pelaksanaan tata cara hukum pidana yang berada di Indonesia tentunya. Nah, kemudian kalau bagaimana Pak, ada lagi yang namanya sistem justice proses. Itu hanyalah proses pelaksanaan pemidanaan yang dilakukan oleh institusi kriminal sistem tadi, yaitu institusi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, itulah penjelasan singkat dari kita tentang criminal justice system ini. Apabila ada saran, pendapat, komentar maupun kritik, tentunya kritik dan saran yang bersifat membangun, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Pasti akan kita jawab kalau dia bentuk pertanyaan, akan kita ikuti kalau dia bentuk saran dan pendapat, dan akan kita pertimbangkan ketika dia kritik. Maka dari itu, sahabat literatur hukum sekalian, jangan lupa tonton video ini sampai habis agar sahabat literatur hukum tidak gagal paham. Silakan tulis pendapat, saran, dan kritik Anda semua di kolom komentar di bawah ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.